Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Zerlin Adelia, mahasiswi UNES, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6 dengan NIM 310421056. Hari ini kita akan belajar tentang konsep diplomasi dan organisasi internasional. Nah, kira-kira seperti apa ya? Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, topik pembahasan kali ini ada 4 macam, yakni yang pertama yaitu pengertian diplomasi, lalu yang kedua sejarah diplomasi, yang ketiga yaitu organisasi internasional, dan yang terakhir yaitu terbentuknya LBB dan PBB. Langsung saja kita bahas topik yang pertama. Pengertian diplomasi. Diplomasi adalah suatu sistem komunikasi dan hubungan antar negara yang dilakukan melalui wawasan, komunikasi, dan jalan-jalan yang dibangun melalui relasi antar negara. Nah, diplomasi ini juga melibatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh negara untuk mengembangkan hubungan internasional yang baik, lalu mengatasi konflik, dan mengembangkan kerjasama yang berguna bagi masing-masing negara. Diplomasi juga melibatkan peranan para diplomat yang bekerja untuk mengembangkan hubungan antar negara dan mengembangkan kerjasama yang berguna bagi masing-masing negara. Diplomasi bukanlah kebijakan, tetapi sarana untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun, diplomasi dan kebijakan keduanya ini saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa adanya kerjasama satu sama lain. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang sejarah diplomasi. Yang pertama yaitu perkembangan diplomasi di India kuno. Perkembangan sejarah diplomasi di India kuno menunjukkan bahwa kegiatan diplomatik telah berlangsung dan berkembang sejak lama, di mana pada periode Vedic India kuno terdapat referensi mengenai berbagai tipe utusan duta, prahita, palgala, dan lainnya. Nah, selain itu, India kuno memiliki bukti tertulis yang menunjukkan aktivitas diplomatik yang signifikan. Lalu yang kedua, perkembangan diplomasi di Yunani kuno, di mana sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan selanjutnya para warga kota Yunani ini telah melakukan praktek memilih ahli pidato mereka yang terbaik, atau biasanya ini beberapa ya, sebagai utusan mereka. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, pengiriman dan penerimaan kedutaan-kedutaan menjadi semakin sering antara negara-negara kota Yunani. Nah, di mana Yunani saat itu telah menyadari bahwa hubungan antar negara tidak dapat diatur hanya melalui tipu muslihat dan kekerasan. Lalu next yang ketiga yakni perkembangan di Romawi kuno. Nah, Romawi ini punya practical sense yang baik dan kapasitas administrasi yang mengagumkan. Akan tetapi, mereka tidak membuat kontribusi yang penting pada perkembangan seni negosiasi yang sangat penting dalam diplomasi. Akan tetapi, mereka lebih suka memaksakan kehendaknya daripada melakukan perundingan atas dasar timbal balik. Lalu yang keempat, perkembangan diplomasi pada abad ke-15 hingga 16. Pada masa ini, diplomasi yang dilakukan oleh Venesia memberikan kontribusi besar terkait dengan sistem pengarsipan yang telah tertata dengan rapi. Nah, hal ini tentu memberikan dasar bagi sistem diplomasi yang terorganisir dengan baik sehingga menjadi contoh bagi negara-negara lain. Next, lalu yang kelima yakni perkembangan diplomasi pada abad ke-17. Nah, selama periode ini bangsa Prancis memberikan perhatian yang besar terhadap instruksi tertulis yang diberikan kepada duta besar, di mana instruksi ini berisikan tentang garis besar kebijakan yang harus dicapai oleh seorang duta besar. Nah, selama abad 17 hingga 18, metode diplomasi Prancis menjadi sedemikian populer sehingga bahasa Prancis menjadi lingua franca diplomasi. Lalu yang keenam yakni perkembangan diplomasi pada abad 18 hingga 19. Pada bagian akhir dari abad 18, revolusi industri, revolusi Amerika, revolusi Prancis telah mengantarkan suatu zaman atau masa baru untuk diplomasi pada khususnya dan juga untuk sejarah pada umumnya, di mana suara rakyat mulai didengar dan diperhatikan. Lalu yang ketujuh yakni perkembangan diplomasi pada abad ke-20. Nah, pada periode ini diplomasi lebih terbuka kepada publik dan munculnya organisasi internasional sebagai wadah dalam melakukan diplomasi.
Nah, keterbukaan dalam diplomasi terkait kepada bagaimana akses yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan proses dan hasil yang dicapai dalam sebuah kesepakatan. Nah, lalu munculnya LBB dan kemudian digantikan PBB sebagai diplomasi multilateral yang menjadi tren baru yang menjadi alternatif selain diplomasi bilateral yang dulu paling sering dilakukan. Lalu yang kedelapan yakni diplomasi masa perang dingin, di mana aktivitas diplomasi yang dilakukan pada masa ini sering diasosiasikan dengan konfrontasi antara timur dan barat yang menjadi fokus terkait dengan upaya global untuk menghindari konflik nuklir global yang dapat menghancurkan sistem internasional, bahkan dunia. Lalu yang kesembilan yakni diplomasi pasca perang dingin. Nah, dalam diplomasi pasca perang dingin dikenal dengan sebutan development of diplomacy, di mana development of diplomacy ini merujuk kepada proses di mana negara dunia ketiga berusaha untuk melakukan negosiasi dalam rangka meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi politik internasional. Nah, negosiasi ini sebagian besar merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar negara dunia ketiga terhadap negara industri maju atau negara barat. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi internasional. Apa sih organisasi internasional itu? Nah, organisasi internasional adalah lembaga dunia yang secara sehat dibentuk untuk mencapai sasaran tertentu. Lalu apa fungsinya? Nah, fungsi dari organisasi internasional ini yaitu mencarikan jalan keluar untuk memudahkan kerjasama dan merupakan instrumen penting dalam sistem hubungan internasional, di mana organisasi internasional ini dibentuk oleh anggota masyarakat antar bangsa secara sukarela maupun atas dasar perjanjian untuk mengembangkan hubungan antar negara dan juga mengembangkan kerjasama yang berguna bagi masing-masing negara. Nah, organisasi internasional ini tentunya memiliki berbagai fungsi dan tujuan, seperti mengatasi konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan perdagangan internasional. Contoh organisasi internasional yaitu ASEAN, PBB, APEC, NATO, WTO, OKI, dan masih banyak lagi. Di mana organisasi internasional ini memiliki berbagai jenis seperti organisasi yang berfokus pada perdagangan, organisasi yang berfokus pada keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Nah, tentunya di setiap organisasi internasional ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, dan Indonesia juga merupakan anggota dari beberapa organisasi internasional tersebut. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB ini merupakan organisasi yang didirikan pasca Perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni tahun 1919. Nah, LBB ini resmi berdiri pada tanggal 10 Januari 1920, di mana fungsi utama dari LBB yaitu melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Nah, ide membentuk LBB ini ternyata dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat pada kala itu, yaitu Woodrow Wilson. Nah, Perang Dunia II itu telah menunjukkan bahwa Liga Bangsa-Bangsa atau LBB ini telah gagal dalam tugasnya untuk mencegah pecahnya perang. Nah, lalu setelah Perang Dunia II pada tanggal 18 April tahun 1946 tepatnya, LBB ini resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, lalu apa sih PBB itu? Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu ialah organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization atau IGO. Nah, nama Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dicetuskan oleh presiden yaitu Franklin D. Roosevelt. Pertama kali digunakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari tahun 1942.
Nah, di mana selama Perang Dunia Kedua, ketika 26 negara ini menggabungkan pemerintahannya untuk bersama-sama melawan musuh mereka, yaitu Axis Powers Jerman. Pada tahun 1945, wakil dari 50 negara bertemu di San Francisco pada konferensi PBB untuk menggambarkan piagam PBB. Tentunya kita akan menjelaskan piagam PBB. Ya, piagam PBB adalah perjanjian dasar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani di San Francisco tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 1945 oleh ke-50 anggota, di mana piagam ini disusun dalam sebuah konferensi pada April hingga Juni tahun 1945 dan mulai berlaku pada 24 Oktober 1945. Piagam PBB merupakan simbol bahwa setiap negara anggota tunduk pada aturan yang telah disepakati. Nah, pada pasal 42, piagam PBB ini berisikan tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh PBB jika tindakan pada pasal 41 belum mencukupi untuk memelihara perdamaian. Nah, piagam PBB ini ditandatangani pada tanggal 26 Juni tahun 1945 oleh 55 perwakilan negara di dunia. Pada 24 Oktober tahun 45, PBB resmi dibentuk setelah piagam PBB diratifikasi oleh Cina, Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya. Nah, piagam PBB ini merupakan instrumen organisasi yang menetapkan hak dan obligasi negara anggota dan juga menetapkan organ dan prosedur PBB. Nah, sebagai perjanjian internasional, piagam PBB menetapkan prinsip utama hubungan internasional, apa? Yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasan di hubungan internasional dalam berbagai bentuk dengan memakai nama PBB. Nah, secara garis besar, PBB ini berarti bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia. Di mana piagam PBB ini juga menetapkan 6 organ utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan lembaga khusus memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Nah, keanggotaan dari PBB adalah bersifat terbuka kepada negara yang menerima peraturan di piagam dan bisa mengemban kewajiban tersebut. Dalam keanggotaannya, PBB menerima anggota melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan. Nah, berdasar pada piagam PBB terdapat kurang lebih 6 bahasa resmi yang digunakan dalam PBB. Apa saja, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa utama di Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.